Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurinaya, NIM 1102005. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengembangan media dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Isnaini SAG, MPD. Yang pertama, sejarah media dan media pembelajaran. Yang A, sejarah media. Menurut Mesuhan, ada 4 periode yang berbeda atau jangka waktu dalam sejarah perkembangan media. Berikut adalah 4 periode media yang dikelompokkan oleh Mesuhan. Yang pertama, periode tribal. Periode ini adalah budaya ucap atau lisan, mendominasi perilaku komunikasi saat itu. Yang kedua, periode literatur. Periode literatur ini adalah penemuan alfabet fenotis digunakan oleh manusia sebagai simbol-simbol untuk berkomunikasi secara tertulis tanpa interaksi tatap muka. Yang ketiga yaitu ada periode percetakan. Periode percetakan ini yaitu seiring dengan ditemukannya teknologi mesin cetak oleh Johann Gutenberg, manusia mulai memasuki periode percetakan. Yang keempat yaitu periode elektronik. Periode elektronik ini yaitu dengan adanya teknologi komunikasi, telegraf menjadi babak baru bagi komunikasi manusia dan musnahnya fragmentasi masyarakat. Jauhnya jarak untuk berkomunikasi tidak dirasakan dalam periode ini, sehingga manusia dengan manusia lainnya menjadi lebih dekat. Yang B, sejarah pengembangan media. Yang pertama yaitu pada saat era tulisan. Era lisan ini bisa dikatakan sebagai awal mulanya menggunakan media. Era ini sebenarnya adalah gambaran di mana manusia mulai bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Diperkirakan era lisan ini berjalan sekitar 300 tahun sampai 200 tahun sebelum Masehi. Yang selanjutnya yaitu era tulisan. Sejarah perkembangan era tulisan ini pada tahun 1041 sebelum Masehi. Di tahun inilah era tulisan pertama kali berada di dunia. Bentuk-bentuk hasil dari era tulisan adalah ketika ditemukannya cap-cap tangan di dalam gua, lukisan yang ada di arca-arca, lalu ditemukannya tulisan di sebuah tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa dengan tujuan dan maksud penulis yang diinginkan. Yang ketiga yaitu era percetakan. Setelah era tulisan, maka muncullah era percetakan sebagai penerus dan pelengkap dari perkembangan era tulisan. Sejarah mencatat era ini mulai berkembang sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak untuk pertama kali. Yang keempat yaitu era teknologi. Ketika dulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, seiring berkembangnya zaman, kini komunikasi bisa melalui jarak yang sangat jauh sekalipun. Semua itu bisa terjadi karena adanya teknologi yang menolong kehidupan manusia di muka bumi ini. Bahkan, saat ini teknologi sudah semakin canggih dan tidak perlu lagi waktu lama bagi kita untuk selalu melihat dan menikmati hasil dari inovasi terbaru teknologi saat ini. Yang kedua, filosofi media pembelajaran. Yang A, filosofi media pembelajaran. Sejak lahir atau setelah manusia ada, media komunikasi sudah ada tentunya, ada perbedaan dari masa ke masa. Dalam perkembangannya, dasar daripada media tentunya manual dan tradisional. Dalam hitungan sekarang, dalam muasal media belum adanya word dan software, karena media ini dasarnya adalah elektro. Pada media zaman dulu memberikan suara yang cenderungan jauh dan atau isyarat gerak dan mendengar getaran bumi atau di dalam air. Dan cuaca tentu berhubungan dengan panca indera dan dibantu peralatan khusus. Yang ketiga yaitu bentuk dari media pembelajaran. Bentuk dari media pembelajaran ini ada 4. Yang pertama yaitu media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audiovisual, yang keempat yaitu media sarbeneka. Yang selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran. Yang pertama, mempermudah penjelasan. Yang kedua, menarik daya pikat siswa. Yang ketiga, menunjang keberhasilan. Yang keempat, memberikan motivasi. Yang kelima, praktis dalam menyampaikan pesan. Yang keenam, mengatasi adanya keterbatasan dan menciptakan literasi. Yang kelima, yaitu pengertian media. Yang A, menurut bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara etimologi berarti perantara atau
Yang B, menurut istilah, media adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses sajian informasi. Yang C, menurut para ahli, menurut Both, media adalah sebuah alat yang berfungsi menyampaikan pesan, dan menurut Charles berpendapat bahwa media merupakan teknologi pembawa informasi atau pesan instruksional yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca. Jadi, dapat disimpulkan pengertian media adalah alat bantu komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan tujuan pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan. Media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi peserta didik kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Yang B, media pengajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta perangsang pesan didik untuk belajar. Media selanjutnya yaitu media pendidikan. Media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan peserta didiknya. Alat bantu tersebut disebut dengan media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaian. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.